Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru baru di SMK Bina Marga. Nama saya adalah Hari Kurniawan. Saya mengajar di Teknik Dasar Otomotif. Pertemuan pertama kita yaitu mempelajari tentang pengetahuan dasar sepeda motor. Kita langsung saja mulai di slide pertama tentang komponen dasar sepeda motor. Berdasarkan garis besar dasar sepeda motor dibagi tiga, yaitu yang pertama ada mesin. Mesin itu menghasilkan tenaga putar dari proses pencampuran udara dan bahan bakar agar sepeda motor dapat berjalan. Itu namanya proses pembakaran menuju transmisi hingga roda dapat berjalan. Nah, yang kedua ini ada rangka. Rangka ini sebagai tempat mekanisme penggerak dan mekanisme kemudi. Mekanisme penggerak yaitu isinya kait tentang golongan transmisi, komponen-komponen mesin. Yang ketiga itu ada kelistrikan. Bertujuan membantu proses memercikan bunga api untuk pembakaran dan menyuplai arus listrik ke komponen sepeda motor. Tanpa adanya kelistrikan, busi tidak akan memercikan bunga api atau hilangnya pengapian namanya. Selanjutnya itu mesin sebagai penghasil tenaga. Nah, di sini ada motor. Motor yaitu proses perubahan energi panas menjadi energi gerak. Misalkan pencampuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang bahan bakar, lalu ada percikan bunga api dari busi akan menghasilkan ledakan atau letupan sehingga piston akan bergerak dari TM A ke TM B atau dari TM B ke TM A. Nah, itu salah satu namanya motor. Sistem pembuangan. Sistem pembuangan itu untuk mengurangi temperatur gas buang, membuang gas sisa pembakaran, dan mengurangi noise gas buang. Itu salah satu ibarat kayak knalpot. Jadi sisa pembakaran dari ruang bakar akan dikeluarkan ke klep X atau klep buang, teruskan ke knalpot. Di sini ada sistem pendingin. Sistem pendingin ini berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin. Yang selanjutnya itu ada sistem pemasukan, yaitu jalur masuk bahan bakar ke dalam mesin. Bisa disebut juga dengan klep in, itu untuk memasukkan bahan bakar dan udara ke ruang bahan bakar. Nah, di sini ada sistem bahan bakar. Sistem penyimpanan, menyalurkan dan mengabutkan bahan bakar. Ini tuh berada di sebelum ruang bahan bakar. Nah, di sini ada sistem pelumasa mesin. Merupakan rangkaian yang berfungsi dari menampung, merangkai, menyedot, menyaring, dan mendistribusikan pelumas ke seluruh bagian mesin. Ini yaitu salah satu fungsi oli, bisa untuk pendingin juga. Nah, ini selanjutnya itu sebagai penerus tenaga. Di sini ada sistem kopling dan sistem transmisi, lalu ke transmitter. Sistem kopling bertugas meneruskan tenaga dari mesin transmisi. Sistem transmisi bertugas merubah kesepakatan dan tenaga dari mesin serta untuk penggerak kendaraan. Nah, di sini itu sama saja dengan tipe transmisi manual. Selanjutnya itu ada transmitter. Transmitter itu untuk meneruskan tenaga dari transmisi ke roda belakang. Nah, dari sistem kopling, sistem transmisi, atau ke transmitter itu saling berkaitan. Nah, ini contoh tipe transmisi otomatis atau CVT. Nah, sini untuk menggerakkan rodanya
Ini dari transmisi. Nah, yang terakhir ini untuk mengetahui saja, yaitu proses geraknya CVT dari transmisi menuju roda sehingga menghasilkan gerakan putar roda. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada putaran awal ketika motor berjalan. Sampai situ saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Ini sebagai dasar untuk pembelajaran kita. Nah, di sini saya memberikan tugas 1, yaitu tentang komponen dasar sepeda motor. Petunjuk pengerjaan yang pertama itu beri nama, nomor absen, kelas, dan judul tugas. Nah, di sini maaf ya ada kesalahan pengetikan. Nama judulnya itu seperti yang di atas ini. Nama judul pertama, tugas 1, komponen dasar sepeda motor. Nanti kalian tulis di kertas atau diketik. Yang kedua itu tulis tangan atau ketik dalam pengerjaannya. Yang ketiga, kirim ke Google Classroom dengan kode L5YOJPK. Yang keempat, batas pengumpulan tanggal 14 Agustus 2020 jam 12 malam. Nah, tugasnya, carilah gambar kerangka motor dan sebutkan setiap komponennya. Yang kedua ini, jelaskan sistem kerja motor 2 tak dan 4 tak. Untuk cara pekerjaannya kalian bebas, mau tulis tangan, mau diketik. Yang penting kalian kirimkan file atau gambarnya ke Google Classroom. Nah, ini kodenya. Sekian itu saja pertemuan pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.